Does Cash Rewards give you cash back when you shop at your favorite brands? Well, still... Kau rangkai ayu mata jadi permata. Pertolonganmu
Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Sore ini sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita menenangkan hati dan pikiran kita dan mengambil saat teduh sejenak. Mari kita berdiri, tuliskan lagu Ku Nyanyi Haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Bapakku datang. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh
Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Mari jemaat kita menghadap hadirat Tuhan di dalam doa. Sebelumnya sebagai nats penuntun kebaktian saya akan bacakan dari Mazmur 95 ayat 6 dan 7 yang berbunyi demikian. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya, kawanan domba tuntunan tangannya. Tuhan Bapa kami yang ada di surga, pada sore hari ini kami datang di tempat ini dengan penuh kerinduan untuk berbakti dan menyembah Engkau, dan juga untuk bersekutu dengan teman-teman seiman kami. Oh Tuhan, pimpin kami, arahkan hati dan pikiran kami kepadamu saja, supaya kami dapat memusatkan pikiran kami untuk memuji Engkau dan mendengarkan firman yang sebentar kami akan dengar. Oh Tuhan, pimpin dari awal hingga akhirnya, biarlah kiranya apa yang kami lakukan boleh berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita lanjutkan dengan lagu berikutnya, mari kita berikan salam satu dengan lain, salam hari Minggu. Mari kita lanjutkan dengan Ku Diberi Kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamamu, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Engkau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sekali lagi. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Silakan duduk.
seluruh majelis menyambut semua jemaat yang datang berbakti pada hari ini maupun yang mengikuti secara online. Selamat bergabung. Kiranya persekutuan pada hari ini dan juga firman Tuhan yang sebentar kita akan dengar dapat memberi kekuatan kepada kita, membawa sukacita dan berkat. Pada hari ini majelis dan jemaat juga dengan senang hati menyambut kedatangan Bapak Pendeta Hadi Widodo. Kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan Pak Hadi untuk menyampaikan firman Tuhan kepada kami sore hari ini. Selamat datang dan terima kasih. Kami juga senang melihat Cindy dan Philbert telah kembali dari Indonesia. Selamat bertemu kembali. Masih ada cukup banyak beberapa jemaat yang tidak berada di Melbourne pada hari ini. Ada yang berlibur dan sebagainya. Jadi agak berkurang daripada biasanya. Tetapi saya lihat cukup banyak juga orang yang datang tadi. Tadi masih sedikit, tapi tahu-tahu sudah cukup banyak. Jadi mari kita berbakti dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan dan juga dengan hikmat kita mengantisipasi firman yang Tuhan akan sampaikan kepada kita pada sore ini. Persekutuan doa bersama akan diadakan pada hari Kamis ini tanggal 17 Agustus jam 20 sampai selesai melalui video WhatsApp. Dan PA yang berikutnya adalah 2 minggu kemudian sejak hari Jumat kemarin, yaitu tanggal 25 Agustus melalui Zoom dimulai jam 7.30 malam. Seperti biasa akan dipimpin oleh Pendeta Bagus. Jadi kami mengharapkan saudara-saudara bergabung di dalam PA yang belum, karena acara PA ini cukup menarik. Kita sekarang sedang membahas kitab Roma. Demikian juga dengan persekutuan doa. Kalau ada pokok-pokok doa dapat disampaikan kepada Saudari Diana sebagai koordinator acara doa ini. Sekian warta hari ini. Kami lanjutkan dengan doa syafaat yang akan dipimpin oleh Pak Willy. Mari jemaat kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga. Kami senantiasa bersyukur kepadamu ya Tuhan, bila mana kami boleh menyapa Engkau sebagai Bapa surgawi kami. Maka kami sebagai anak-anak Tuhan dan saudara-saudara di dalam Tuhan, kami bersatu padu dan berdoa bersama-sama kepada Tuhan. Dan Engkau mengetahui ya Tuhan akan segala keluh kesah dan kebutuhan kami. Tuhan ampunilah segala dosa, kekurangan dan kelemahan kami, sehingga kami boleh layak menghadap hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan bersama-sama dengan gereja-gereja di permukaan bumi ini, sepanjang zaman dan sepanjang abad. Gereja Tuhan hadir. Gereja Tuhan datang dan pergi. Dan Tuhan sebagai gembala agung kami yang tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Kami senantiasa bersyukur untuk itu semua. Tuhan, kami berterima kasih bahwa kami mempunyai saudara-saudara seiman yang setia kepada Tuhan. Setia bersama-sama hidup dalam gereja Tuhan. Disinilah kami ya Bapa, menaikkan doa syukur kami kepadamu. Bapa dalam surga, kami ingin mendoakan keadaan situasi dunia kami Tuhan, di mana malapetaka, gempa bumi, peperangan, kebencian,
kemurtatan sedang terjadi di mana-mana. Tuhan, di dalam segala kesulitan dan pergumulan hidup kami percaya di tengah-tengah mereka ada anak-anak Tuhan yang juga turut bergumul dalam pergumulan ini, Tuhan. Kami ingin mendoakan mereka supaya mereka diberikan kekuatan di dalam iman kepada Bapa Surgawi kami. Dan biarlah kiranya mereka boleh diloloskan dan diringankan beban-beban mereka. Sebaliknya Tuhan, segala bencana alam, kebencian dan peperangan, kemurtatan yang sedang terjadi, boleh menjadi satu peringatan bagi mereka yang belum mengenal Tuhan, sehingga mereka boleh dibawa ke dalam pertobatan. Bapa dalam surga, kami senantiasa mendoakan untuk tanah air kami Indonesia, di mana pergumulan sedang terjadi menjelang pemilihan presiden yang akan datang. Tuhan, jauhkanlah kiranya daripada segala kebencian dan kemunafikan hidup daripada orang-orang yang ingin berkuasa. Tuhan, kami bersyukur selama beberapa tahun ini Engkau memilih Jokowi sebagai presiden kami. Tuhan, bila mana bukan hikmat daripada Tuhan, Jokowi tidak bisa melakukan perkara yang besar ini, di mana sudah membawa kemajuan bagi Indonesia. Oh Bapa dalam surga, kami percaya bahwa pemimpin negara kami yang akan datang juga akan dipimpin oleh pemeliharaan Tuhan, sehingga dengan hikmat Tuhan mereka boleh memimpin bangsa kami kepada kedamaian dan kemakmuran di dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih Engkau sudah menempatkan kami di Australia. Engkau senantiasa mempunyai maksud dan tujuan kami, ya Tuhan, untuk kami boleh berada di sini. Tuhan, biarlah kiranya anak-anak Tuhan yang ada di Australia ini boleh senantiasa juga menaikkan doa syafaatnya kepadamu, sehingga kami boleh membawa mereka kepada pengenalan kepada Kristus. Bapa dalam surga, terima kasih kalau pada saat ini kami boleh mempunyai hamba Tuhan, Pak Widodo, yang boleh datang membagikan firman-Mu. Tuhan, hamba-hamba-Mu datang dan pergi, dan senantiasa kami dipelihara oleh pemeliharaan Tuhan, sehingga pada hari ini kami masih dapat beribadah kepadamu di tempat ini. Bapa dalam surga, kami ingat juga kepada saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang berpergian. Biarlah kiranya Engkau bersama-sama dengan mereka, dan kami senantiasa mendoakan, biarlah kiranya mereka juga mengalami keindahan hidup di dalam Engkau. Bapa dalam surga, terima kasih kami boleh menaikkan doa syafaat kami. Dan biarlah kiranya semua pergumulan daripada anak-anak Tuhan boleh menjadi kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami. Bapa dalam surga, terima kasih. Inilah anak-anak-Mu yang senantiasa beribadah kepada Engkau. Karena kami hanya berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Semua jemaat bilang, amin. Amin. Mari jemaat, kita siapkan diri kita untuk memberikan persembahan maupun persepuluhan kita. Saya akan bacakan dari 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8 yang berbunyi demikian. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Lagi pula, Allah sanggup melimpahkan segala anugerah kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai perbuatan baik. Persembahan diedarkan, mari kita nyanyikan lagu Betapa Hatiku.
hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. Oh Tuhan, kembali kami datang ke hadapan hadirat-Mu dengan membawa persembahan yang telah kami berikan dengan sukacita dan dengan penuh rasa syukur. Karena kami tahu Engkau selalu memberikan kami, mencukupkan kebutuhan kami, semua yang kami perlukan Engkau sediakan. Oh Tuhan, biarlah kiranya jumlah yang sedikit ini Engkau berkati dan kuduskan sehingga boleh dipakai untuk perluasan kerajaan-Mu demi kemuliaan nama-Mu saja. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman pada sore ini, marilah kita siapkan hati kita dengan menyanyikan lagu Above All, lebih dari segalanya. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind the stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Sekali lagi. Atas semua kuasa dan semua raja, atas semesta segala ciptaannya, atas semua hikmat dan jalan manusia, Kau telah ada sebelumnya. Atas kerajaan yang berkuasa, semua kejayaan di dalam dunia, atas semua harta kekayaan yang ada, Kau lebih dari segalanya. Disiksa dan disalibkan,
tabahkan mati, selamatkan hidupku, betapa kau mengasihiku lebih dari segalanya, Yesus. Selamat sore Bapak Ibu Saudara. Terima kasih untuk kesempatan hari ini bisa ada di SBI ya, Sidang Baptis Indonesia di Melbourne. Tidak pernah membayangkan dan tidak pernah berpikir bisa ada di Melbourne, bahkan ada di gereja ini. Bapak Ibu Saudara, saya di Melbourne, saya Hadi Widodo, tadi sudah disebutkan. Tidak ada kaitan dengan Pak Joko Widodo ya. Saya di Melbourne oleh karena saya mengambil cuti sabbatical tahun ini dan saya memutuskan untuk salah satunya saya ingin di Melbourne. Ya, jadi oleh karena ada kesempatan yang baik, saya minta kepada Pak Paulus Surya, itu adalah teman baik saya, apakah bisa dibantu untuk bisa berbagi firman Tuhan di gereja-gereja yang dikenal. Ternyata beliau memperkenalkan saya di sini ya, di Melbourne. Tadi sudah bincang-bincang dengan Toby ya. Toby berasal dari gereja Pendeta Paulus yang di Perth ya, karena Toby pernah 3 tahun di sana. Saya sudah 30 tahun lebih ada di lingkungan gereja dan sekolah Kristen Kalam Kudus Indonesia. Jadi 10 tahun di Makassar, 90 sampai 2000, kemudian 2000 ke sini, sampai hari ini saya masih di sekolah dan gereja Kalam Kudus Indonesia yang ada di Pekanbaru. Ya. Sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan ini perkenalan singkat bisa sedikit memberi bayangan ya. Saya ingin mengajak kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu kita sekali lagi masuk di dalam doa. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan, Allah yang hidup, yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Kalau hari ini kami boleh bertemu satu sama lain, pasti adalah karena kemurahan dan berkat Tuhan sepenuhnya. Karena siapakah kami bisa bertemu satu dengan yang lain, bisa berdoa di dalam nama Tuhan, bisa berbakti di dalam nama Tuhan, di hari Sabat Tuhan. Di tempat ini kami tetap berdoa untuk saudara-saudara, untuk jemaat yang tidak bersama oleh karena berbagai alasan. Tuhan berkati mereka, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang perlu menjauh dari musim dingin Tuhan juga jaga dan pelihara, supaya pada saatnya semuanya boleh hadir ibadah kembali di tempat ini. Kami berdoa dan menyerahkan firman-Mu yang sangat sederhana, biarlah boleh memberkati jemaat yang hadir di sini maupun yang mengikuti online melalui Zoom pada sore hari ini. Pakai hamba-Mu ini dan menyerahkan saat ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam Yesus kami sudah berdoa dan berterima kasih. Amin. Bapak Ibu, sore ini saya mengajak kita melihat bersama bagian firman Tuhan dari Kisah Rasul pasal kedua. Di sana 41 47 perikopnya, tapi kita akan baca 42 sampai 47 ya. 6 ayat ini. Ada tercatat? Saya pengen kita Bapak-bapak satu ayat bergiliran, kemudian ibu-ibu, saudari-saudari ya, saudara-saudara dan bapak-bapak, dan kemudian ibu-ibu dan saudara-saudari satu ayat. Ya, 6 ayat kita baca silih berganti. 42 bapak-bapak, saudara-saudara lebih dahulu. 2, 3. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Silakan ibu-ibu dan saudari, ayat 40 ya, 43 ya, silakan.
44, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ayat 46, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Ya, sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Selamat dan berbahagia setiap kita yang membaca firman, merenungkan dan melakukannya di dalam hidup kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya berterima kasih untuk kesempatan ini, karena sebetulnya kehadiran saya selama sabbatical saya ingin berbagi mengenai perjalanan pemuritan. Jadi saya bersama dengan gereja, dan saya bergabung dengan Gereja Kristen Kalam Kudus Pekanbaru sejak 10 tahun terakhir ini, 2013 Oktober, bersama-sama menjalankan atau melakukan gerakan pemuritan. Ya, jadi kami bergabung dengan CEFC, Covenant Evangelical Free Church, yang dipimpin oleh Pendeta Edmund Chan. Barangkali kita sudah pernah mendengar hal itu, mendengarkan nama itu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebetulnya Pendeta Edmund Chan waktu mengarahkan jemaatnya itu bukan memberikan satu pengertian pemuritan yang baru atau yang luar biasa, bukan, saudara. Tetapi justru beliau memberikan tekanan kepada pemuritan yang asli, yaitu menjadi murid seperti pada waktu murid Tuhan awalnya mengikuti Tuhan Yesus. Jadi bukan ada ilmu baru kemudian memberikan apa istilahnya definisi baru yang berbeda dari yang dulu. Itu sebabnya pembacaan kita diambil dari Kisah Rasul pasal 2. Karena itu mengacu kepada bagaimana jemaat Tuhan awal mulanya hidup. Jadi sore ini saya ingin memberikan kepada kita, sharing kepada kita wawasan bagaimana sih kita menjadi murid. Ya, kita bukan berperan sebagai murid, bukan. Ya, kalau berperan itu kan ada saatnya kita istirahat, sudah ya, seperti orang sekolah begitu ya. Kemudian pada jam tertentu dia menjadi murid sekolah tertentu, kemudian setelah sore dia pulang ya, atau Sabtu Minggu tidak belajar, jadi dia tidak lagi jadi murid, dia jadi orang biasa. Bukan begitu, saudara. Jadi menjadi murid itu adalah yang seperti persis yang seperti diharapkan di dalam yang sudah diawali dengan proses kita menjadi anak Allah. Ya, di murid Tuhan itu adalah satu proses, tetapi sebetulnya saudara dan saya itu sudah mengawalinya di dalam Yohanes 1 ayat 12. Kalau kita ingat ayat itu, saya ingin bacakan. Tetapi semua orang yang percaya, semua orang yang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi saudara, setiap kita yang sudah percaya Tuhan, saat itu juga saudara dan saya itu menjadi anak Allah. Kita ingat kadang hal yang menurut saya awalnya tidak masuk akal, tidak adil ya. Waktu Tuhan Yesus disalib, saudara ingat kisah itu? Ya, ada salah satu perampok
Ya, orang disalib itu adalah orang yang memang layak untuk mati, saudara-saudara, layak untuk dibinasakan. Kenapa disalib? Karena dianggap bumi itu terlalu suci untuk orang yang demikian dikuburkan. Ya, jadi dia digantung, kemudian dimakan burung sampai habis, dan itu memang orang yang jahat. Ya, orang yang demikian. Di samping Tuhan Yesus, dia mengatakan kepada Tuhan Yesus, kalau engkau di Firdaus, ingatlah aku. Tuhan Yesus mengatakan apa, saudara? Hari ini juga, saat ini juga, engkau dan aku di Firdaus. Luar biasa, saudara. Itulah kita. Waktu kita percaya Tuhan, waktu kita terima Tuhan, mungkin di KKR, mungkin, atau waktu kita di kamar sendiri. Begitu kita mengatakan, Tuhan, aku mau terima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Saudara, anak Allah. Kita anak Allah, saudara. Cuma problemanya adalah status itu begitu besar, begitu mendadak, kita butuh waktu kan, sepertinya, untuk sadar bahwa, oh iya ya, saya ini anak Allah loh. Perlu waktu, saudara. Itu sebabnya kalau kita melihat, sepertinya banyak orang setelah percaya Tuhan, tetap begitu aja. Ya, yang nggak semangat tetap nggak semangat, yang suka marah-marah tetap suka marah-marah, ya, yang suka gosip tetap gosip dan seterusnya. Kenapa? Karena nggak sadar. Saudara tahu nggak perubahan status begitu luar biasa seperti yang penjahat tadi itu? Atau kalau misalnya Tuhan izinkan, waktu kita duduk di sini, tiba-tiba ada gempa besar, kita semua mati di sini. Saudara, kita kemana? Masuk surga. Nggak ada cerita lain. Status itu begitu kuat dan begitu istimewa. Tetapi orang seringkali tidak sadar. Kita bahkan seringkali tidak mengerti. Nah, saudara, kita mau melihat bagian selanjutnya. Saudaraku, kenapa pemuritan itu penting? Ya, kalau saya bicara pemuritan itu bukan kita bicara orang lain, saudara. Lebih dulu kita bicara tentang diri kita sendiri. Pemuritan itu bicara tentang sesuatu yang kita mau kerjakan untuk diri sendiri dulu. Ya. Setelah kita bertumbuh, baru kemudian kita bagikan ke orang lain. Seperti itu, saudara. Jadi kalau dulu kan, ayo sekarang gereja punya program pemuritan, 3 bulan kita dilatih. Ya. Tapi tahu enggak, sadar enggak, kita mungkin belum juga menjadi murid Tuhan. Bagaimana kita mau memuridkan orang lain, bagaimana kita mau menjadikan orang lain murid Tuhan, kalau kita, saudara dan saya belum menjalani hidup sebagai murid Tuhan. Bukan berperan, sekali lagi saudara, menjadi murid Tuhan, menjadi anak Allah, kita masih berproses untuk menjadi murid. Ya, karena hidup kita kan masih di dunia, saudara. Kita tidak bisa simsalabim, kita tidak bisa seperti buat mie instan, kasih air panas, kasih bumbu, udah jadi. Bukan, saudara. Perlu proses. Perlu proses. Saudaraku, hari ini kita coba belajar dari Kisah Rasul ini. Saya mencoba menolong kita. Apa sih yang bisa kita pelajari dari kehidupan murid Tuhan mula-mula? Yang pertama, saudara, kita melihat bahwa murid-murid Tuhan yang pertama itu adalah mereka bertekun dalam pengajaran dan dalam persekutuan. Saya kutip dari ayat 42 dan 46 sebetulnya, tapi saya masukkan 42 saja. Coba kita baca bersama-sama ayat 42 ini. 2, 3. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ayat 46 kira-kira juga demikian. Nah, saudara, sekali lagi, tidak ada cara instan untuk kita menjadi murid Tuhan yang memahami siapa kita dan siapa Tuhan kita. Kalau Yohanes pasal 15 mengumpamakan murid Tuhan itu seperti pokok, seperti carang, ya, Tuhan itu seperti pokok, maka dia harus menempel terus.
supaya carang itu berbuah, supaya kita sebagai murid Tuhan mampu berbuah seperti yang ditulis dalam Galatia pasal 5 ayat 22. Saudara-saudaraku, kenapa ini saya tekankan? Kami sudah ya sebenarnya bukan sudah, saudara, itu kayak lama kali ya, bukan. Kami baru 10 tahun menjalani sebagai gereja Tuhan yang memuridkan. Jadi saudara bayangkan gereja kami itu sekarang tidak ada kegiatan apapun kecuali kegiatan yang memikirkan bagaimana empowering, ya, bagaimana membuat kita terus kuat di dalam Tuhan, mendorong jemaat untuk supaya kita berdaya di dalam Tuhan, dan kemudian mendorong jemaat kami sendiri untuk melakukan pemuritan setelah proses itu kita alami. Nah, saudara, itu kami sudah 10 tahun ini ya, baru 10 tahun saudara. 2013 Oktober ini 2023. Saya ingat saudaraku, salah satu langkah yang kami lakukan pada saat itu adalah sejak saat itu kami tidak lagi melakukan kolektor. Jadi seperti yang hari ini, Bapak Ibu jangan salah ya, saya tidak mengatakan itu tidak boleh ya, bukan. Cuma kami waktu itu punya pemahaman bahwa kolektor itu adalah bagian dari rasa syukur yang nggak perlu didemonstrasikan begitu di tempat kami, maksudnya ya. Seperti ada satu gereja Kalam Kudus yang sudah lebih dahulu melakukan. Karena kami berharap dengan gereja pemuritan, gereja yang memuridkan, kami bisa selalu bawa jiwa baru datang. Nah, kalau jiwa baru datang, baru pertama kali, terus kita kasih kolektor, mungkin dia pikir, bayar ya di gereja ya, begitu. Ada pemikiran seperti itu. Jadi kami tidak lakukan. Jadi kami stop, kami kasih kotak di samping, kemudian seperti di sini juga boleh memberikan transfer kalau mau langsung ke rekening gereja. Saudara, 2 tahun pertama, saya terus terang termasuk hamba Tuhan yang ikut dalam gerakan itu, takut juga saudara ya. Itu biasa jemaat diminta kolektor, terus nanti kalau nggak diminta terus dia nggak kasih, kita dapat uang nggak kira-kira ya? Begitu, takut juga ya. Nah saudara, setelah 2 tahun, tiba-tiba ada satu majelis bendahara yang seperti Pak Edwin begitu ya. Jadi dia adalah orang yang accounting di sebuah perusahaan besar, internal accounting. Dia tiba-tiba mengevaluasi. Bapak Ibu, rapat majelis, saya mau kasih tahu 2 tahun terakhir ini persembahan gereja seperti apa. Dalam hati saya pikir cilaka, pasti kurang ini ya. 2 tahun tidak pernah ngomongin persembahan, tiba-tiba diangkat di rapat kan, evaluasi. Tapi tahu nggak saudara? Ternyata 2013 sampai 2015 itu persembahan gereja naik 20%. Waduh, puji Tuhan. Saya termasuk yang lega, saudara. Bukan karena apa, seolah-olah kita nggak butuh persembahan, ternyata juga butuh juga untuk operasional gereja kan. Tapi yang ingin saya katakan begini saudara, kalau saudara dan saya bertumbuh di dalam Tuhan, kalau kita bertekun di dalam Tuhan, kalau sehari-hari kita bergaul dengan Tuhan, saudara dan saya pasti tidak akan tidak untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan, pasti. Tapi kalau kita nggak bertumbuh, nggak usah ngomong persembahan saudara. Atau ada anggota jemaat yang lebih mampu, kita pikir dia nanti kasih lebih banyak, nggak usah saudara. Persembahan itu identik dengan kondisi spiritual kita kepada Tuhan. Kita di gereja bukan ngomong untuk majelis, kita di gereja adalah untuk relasi kita dengan Tuhan, bukan? Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, saudara, yang ingin saya berbagi adalah di dalam Kisah Rasul 2 ayat 44 tentang kemurah hatian. Saudara, kita lihat ayat ini, ayat 44, sebetulnya juga 44 dan 45, tapi kita akan baca 45 saja. Kita baca bersama saudara, 2, 3. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan
keperluan masing-masing. Ayat ini, saudara, adalah ayat yang sangat saya tidak mengerti. Waktu saya mulai melayani Tuhan, mulai membaca Alkitab, ini ayat apa sebetulnya? Ngeri juga loh. Coba kita bayangkan kita 20 orang di sini, kita bersekutu. Minggu depan Pak Levi ya jual rumah ya, yang dimiliki untuk dibagi. Minggu depan Pak Gunawan misalnya, ya minggu depan. Wah ini apa ini? Ngajak miskin kita ini. Kita diajak miskin ternyata jadi orang Kristen kan begitu. Jadi saya termasuk yang nggak mengerti ayat ini, saudara. Tidak paham. Tetapi setelah satu proses waktu ini, saudara, 10 tahun ini, ternyata saya bisa memahami. Kalau saudara dan saya dekat dengan Tuhan, kalau hati kita berpaut dengan hati Tuhan, kita mengerti ya bahwa hidup kita ini bukan uang loh, saudara. Bahwa hidup kita ini adalah semata-mata anugerah Tuhan. Bahwa Kristus yang sudah mati dan bangkit itu memang betul-betul bersama dengan kita. Dua pengalaman itu membuat kita tidak bisa ngomong, saudara. Waktu Tuhan butuh memang kita akan kasih, saudara. Kita akan kasih. Jangan ngomong pada yang baru percaya Tuhan ya, tidak akan mengerti dia. Jangan ngomong kepada yang tidak bertumbuh imannya, pasti nggak akan paham. Tapi kalau saudara dan saya setiap hari berdoa, setiap hari datang kepada Tuhan, hari ini Tuhan, pekerjaan saya, hari ini Tuhan, keluarga saya, hari ini Tuhan, kelancaran keamanan saya, hari ini kan saya serahkan kepadamu. Setiap hari kita lakukan, saudara. Saya ingat misionari mengatakan kepada saya 40 tahun yang lalu, coba katakan pada dirimu, no Bible, no breakfast. Artinya sebelum Alkitab kita baca, sebelum kita bertemu dengan Tuhan hari itu, jangan lakukan apapun. Saudara, kalau itu kita lakukan hari-hari, minggu-minggu, bulan-bulan, saudara, 6-9 bulan hidup kita sudah berubah. Pasti berubah. Karena kalau Tuhan sudah hadir, saudara dan saya mengalami apa yang disebut dengan pengalaman spiritual, merasakan kehadiran Tuhan, kita akan beda. Waktu saya mulai berpikir saya pengen ke Australia, 5 tahun lalu saya sudah berpikir. Kemudian dari kesempatan 2019, Pendeta Paulus, teman saya itu menikahkan anaknya karena kami cukup dekat. Saya bilang, nanti saya datang, jadi kami ke sana. Urus visa, saya bertiga dengan istri dan anak saya yang kecil ke sana 2019 Mei. Kemudian setelah itu kan pandemi. Jadi waktu pandemi itu, saya 3 tahun lagi itu secara official ya, itu kan harus retire, 60 harus retire. Jadi saya berpikir, kepengen ada waktu untuk berpikir, ke depan itu mau apa. Jadi saya izin kepada majelis, pengurus, saya mau ambil sabbatical, kali ini tidak belajar, tapi kali ini pengen cari tempat yang menjauh, yang sendiri, saya pengen bergumul dengan Tuhan. Apa sih yang bisa saya lakukan? Kalau Tuhan izinkan bisa 10 tahun, 15 tahun sehat, apa yang harus saya lakukan? Nah saudaraku, saya kepengen ke Australia ya. Kemudian tiba-tiba waktu hari-hari itu melihat komputer kan, itu tiba-tiba muncul pemberitahuan dari pemerintah Australia. Saya ingat waktu itu 2022 sekitar April Mei, bahwa penduduk Indonesia yang pernah mengambil visa ya, kemudian 2019 dan mati 2 tahun. Jadi kan pandemi itu kan mati, nggak bisa dipakai ya. Boleh reapply, free. Wah, bagus juga ya. Langsung saya kontak kemenakan saya di Surabaya. Saya bilang, tolong uruskan ini. Seminggu udah keluar semua. Bisa ya? Nah kemudian waktu itu saya coba-coba kontak dengan Pak Johnny Stephen di Sydney. Terus, memang udah lama berencana mau ke sana. Kamu datang? Kapan? Tapi jangan cepet-cepet ya, agak panjang lah, dia bilang begitu. Mau sharing pemuritan. Karena waktu itu Pendeta Johnny 2018 pernah ke pernah ke Singapura, mau gabung dengan gerejanya Edmund, belajar pemuritan. Maka gereja Edmund mengatakan, mau pemuritan? Ke Pekanbaru, Kalam Kudus itu sudah jalan dulu. Silakan belajar di sana, tidak usah di sini. Begitu. Jadi udah lama perhatikan rencana itu. Jadi akhirnya saya ke Sydney
akhir Februari tahun ini. Ya, setelah selesai baru ada kesempatan ke sini. Saudara, di dalam poin 2 ini, waktu saya ada kerinduan itu, saya tidak minta supaya, siapkan ya tempat, bagaimana undang. Enggak, saudara. Saya ingin berbagi. Saya ingin berbagi. Jadi Tuhan ternyata buka jalan gini, buka jalan ini, dan kemudian ke Sydney dan kemudian ke tempat ini. Saya bukan orang yang kemudian berhitung dulu, enggak, saudara. Dan Tuhan itu tuntun satu-satu. Saya dapat tiket yang murah misalnya. Saya datang pakai Philippine Airlines, ya agak lama dikit lah ya. Kalau orang lain 7-8 jam, saya 12 jam lah, karena ada transit di Manila. Tapi saya cuma bayar 7,8 PP, saudara, dari Singapura. Karena anak saya tinggal di Singapura, melayani di sana ya. Jadi, kalau Tuhan sudah tuntun dan beri kemurahan seperti itu kepada saya, maka pengalaman seperti itu kepada saya, maka saya tidak bisa tahan untuk tidak berbagi gitu loh. Untuk tidak menyampaikan sesuatu. Ini bukan rumit, saudara. Bukan. Ini bukan orang Australia nggak tahu, bukan kita nggak ngerti. Bukan Pak Bagus, saya belum kenal Pak Bagus ya. Bukan Pendeta Bagus nggak ngerti. Tahu, saudara. Tapi kenapa banyak orang yang kemudian tidak melihat ini sebagai sesuatu yang penting? Bayangkan kalau kita di sini 20 orang, ya, tidak melihat usia loh, saudara. Kita bertumbuh dekat dengan Tuhan, hati kita meluap, saudara. Ini gereja nggak lama penuh. Bukan disuruh majelis, bukan ini program gereja ya, bukan, saudara. Tapi Tuhan yang menggerakkan, menggairahkan kita. Ini bukan soal duit lagi, soal hidup kita, saudara. Tadi kan doanya Pak Willy kan, dunia seperti ini. Kita nunggu apa? Waktu kita masih banyak, belum tentu, saudara. Jangan kira, kita aman kok, yang perang kan Ukraina. Jangan pikir begitu, saudara. Kalau mereka belum pakai nuklir, mungkin masih aman kita. Kalau mereka sudah pakai nuklir, saudara, satu dunia. Kerjakan kewajiban saudara dan saya. Buktikan rasa syukur kita kepada Tuhan atas kematian dan kebangkitan Kristus yang menyelamatkan kita. Melalui sungguh-sungguh melatih diri menjadi pengikut Tuhan yang sebenarnya. Baca Alkitab, saudara, renungkan baik-baik, firman Tuhan bicara apa, kerjakan itu. Hidupi, saudara. Ini bukan program seumur hidup. Supaya kita bisa makin hari melihat apa sih kehendak Tuhan untuk saya yang belum saya kerjakan. Yang ketiga, saudara. Yang ketiga itu adalah dihormati semua orang. Saudara, ayat 47 saya ingin baca, kita baca bersama-sama. 2, 3. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Kita belajar menjadi murid Tuhan yang dihormati. Waktu awalnya, ini ada dua ayat yang bertentangan sepertinya. Ayat 40, sebetulnya ayat 43, itu ditulis begini, saudara. Maka ketakutanlah mereka semua. Maka ketakutanlah mereka semua yang menyaksikan itu. Tapi 47 itu mengatakan mereka disukai. Satu sisi ditakuti loh, tapi kok bisa disukai? Apa yang bisa menggabungkan kalimat ini? Saudara, berbuat baik itu kadang juga tidak mudah loh, saudara. Kenapa? Kadang-kadang bisa disalahgunakan. Kan seperti itu ya. Walaupun saya yakin kalau kita sudah bertumbuh dan kita berbuah, kita nggak pusing lagi, saudara. Mau ditipu, mau apa, urusan dia dengan Tuhan. Tuhan yang jaga kita. Tetapi orang tidak sembarangan gitu loh. Waktu saudara dan saya menikmati relasi dengan Tuhan begitu baik, orang melihat apa yang kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Ya, satu sisi penjagaan itu akan luar biasa. Saudara,
Kenapa seringkali kita jadi orang Kristen itu biasa-biasa? Karena begitu tidak sensinya kita tentang kehadiran Tuhan. Kadang-kadang kita juga merasa kita tidak ada bedanya dengan orang lain. Suatu kali di dalam Perjanjian Lama, Raja Ahab itu ya, yang sedang mau membinasakan, yang mau menyerang Israel, marah sekali kepada Elisa. Saudara tahu cerita itu? Rencana A tahu Israel, rencana B tahu juga. Siapa ini pengkhianat ini ya? Kok sampai bocor gitu ya? Strategi untuk melenyapkan Israel. Ternyata Alkitab menuliskan bahwa ada yang kasih tahu raja, itu ada nabi namanya Elisa. Dia yang selalu bocorkan rencana raja. Langsung raja mengirim pasukan yang begitu besar, tangkap dia. Ya, karena dia sudah menghalangi Ahab. Pasukan itu berangkat, saudara. Kemudian pagi-pagi waktu bujang Elisa ini dikatakan oleh Alkitab membuka pintu jendela, di depannya penuh pasukan Raja Ahab. Tutup lagi, saudara. Alkitab mencatat bujang itu lari kepada tuannya dan berkata, "Cilaka Tuan, di depan rumah kita penuh dengan pasukan Raja Ahab." Elisa mengatakan, "Jangan takut." Terus berdoa dan kemudian minta supaya Tuhan membuat bujangnya melihat penyertaan Tuhan. Tuhan kasih lihat, ternyata di belakang rumah mereka, pasukan tentara Allah jumlahnya lebih besar dari pasukan raja. Saudara, kemudian Elisa mengatakan, yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai mereka. Saudara, seringkali kesadaran ini kan tidak ada. Seringkali kalau kita sudah pintar, seringkali kalau kita sudah sukses, seringkali kalau kita sudah mencapai sesuatu, kan kita merasa itu kan saya punya. Iya kan? Itu kerja keras saya itu. Coba saya kalau tidak begini, ya itu tidak ada. Ya itu saya yang memang padahal sesungguhnya sebagai anak Tuhan, penyertaan kita jauh lebih dahsyat, lebih hebat. Dan sayangnya, oleh karena kita tidak dekat dengan Tuhan, tidak ngerti apa yang sedang terjadi dalam proses kita jadi anak Tuhan itu, tidak menikmati itu, kita nggak tahu bahwa Tuhan itu luar biasa menjaga kita. Kalau John Calvin di dalam 5 doktrin keselamatan itu, ya, maka yang nomor 5 itu disebut dengan perseverance. Mohon maaf kalau saya sebut ya, perseverance itu artinya pemeliharaan atas orang-orang kudus. Jadi setelah kita dikuduskan, saudara jangan pikir kita ditinggalkan. Kita dijagai begitu rupa. Saudara dan saya dijagai begitu dahsyat. Bagaimana kita merasakan? Ya kita harus dekat dengan Tuhan. Bagaimana itu? Harus dibangun, saudara. Harus dibangun. Jangan pernah mengerjakan sesuatu tanpa melibatkan Dia. Amsal 3 ayat 5 dan 6. Percaya kepada Tuhan. Sandarkanlah dirimu. Libatkanlah Dia di dalam segala lakumu. Maka Tuhan akan meluruskan jalan. Jangan pernah sendiri, saudara. Itu sebabnya pemuritan menjadi sesuatu yang harus dikerjakan. Untuk siapa? Untuk kita sendiri. Untuk siapa lagi? Untuk dibagikan pada orang lain. Setelah saudara dan saya menikmati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, menjadi perenungan kita pada sore hari ini, kita coba pikirkan, apakah Kristus sudah hadir dalam kehidupan kita? Apakah di dalam keseharian kita ada banyak waktu yang kita pakai untuk memikirkan tanggung jawab dan kewajiban kita sebagai murid-muridnya? Saya senang melihat Bapak Ibu Saudara di sini ya panjang umur, ya. Ada Oma Siti, ya. Waduh, saya kalau lihat Oma Siti itu, saya masih muda, saudara-saudara ya. Semangat begitu ya. Tapi andai kata kita memikirkan bahwa dengan waktu yang cukup yang Tuhan berikan lebih, kita boleh lebih banyak berdoa, lebih banyak bersekutu dengan Tuhan, lebih banyak mendukung pekerjaan Tuhan melalui spiritual ya, melalui hal-hal spiritual. Itu akan luar biasa, saudara.
Apakah Kristus sudah nampak dalam hidup kita masing-masing? Sehingga orang lain yang melihat kita menjadi takjub dan ingin menjadi muridnya juga. Saudaraku, proses ini bukan proses yang gampang, yang mudah. Ya. Karena kita dulu adalah dikandung di dalam dosa. Setelah kita jadi anak Allah, itu proses ini tidak mudah, saudara. Itu sebabnya menjawab pertanyaan saya juga. Kenapa orang Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, tanah Israel hari ini, tanah Kanaan waktu itu, yang kalau kita lihat di peta itu, saudara, itu kalau naik pesawat mungkin 2 jam, 3 jam. Jalan kaki 2 bulan, mungkin 6 bulan. Ya. Tapi kenapa mereka 40 tahun? Kenapa mereka membutuhkan habisnya 1 generasi? Kenapa perlu waktu begitu panjang? Saya baru tahu hari ini. Mereka ada dijajah, jadikan budak 300 tahun lebih, saudara. Kemudian untuk menjadi orang bebas di tanah perjanjian yang bisa mengelola hidup dengan baik, itu tidak mudah. Gereja Kalam Kudus Pekanbaru sudah umur waktu itu 30 tahun lebih. Kemudian di tengah jalan masuk gerakan pemuritan untuk menghimbau, mendorong, mengajak, mengatur supaya kita masing-masing punya tanggung jawab untuk menjadi murid Tuhan. Tidak mudah, saudara. Orang udah biasa kok. Yang penting gereja itu apa? Banyak kesibukan. Oh, saya ikut paduan suara, saya ikut singer, saya ikut. Yang penting itu. Seolah-olah kalau makin banyak kegiatan, tidak pulang dari gereja, itu lebih rohani daripada yang tidak pernah ke gereja. Seolah-olah itu, saudara. Padahal kadang-kadang orang-orang yang sibuk, mohon maaf saudara, karena mungkin dia tidak kerasan di rumah, lebih banyak di gereja. Enggak diomeli papa mamanya misalnya, anak-anak muda itu. Enggak bertumbuh dengan kegiatan, saudara. Kita bertumbuh oleh karena relasi kita. Coba bayangkan sebagai orang tua, saudara punya anak waktu kecil, dia enggak pernah main sama kita. Tapi kalau datang, patuku rusak. Datang lagi, buku mau dibeli ini. Ini. Cobalah bayangkan, saudara. Kalau dibanding dengan anak yang selalu sama kita, pulang sekolah waktu kecil, dari kita, ngobrol. Saudara, rasanya dia belum minta, kita udah kasih. Sepatunya jelek, belikan. Bukunya perlu ya? Lebih gitu. Tuhan juga demikian. Kita sebut dia Bapa, tapi datangnya waktu, wah, bisnis lagi kacau ini, bantu Tuhan. Tuhan, saya lagi sakit nih. Tuhan, waktu butuh baru cari dia. Ya tetap Tuhan mungkin kasih, ya tetap Tuhan mungkin dia akan lengkapi. Tapi beda, saudara. Kalau setiap hari datang kepada Tuhan berdoa, berelasi, beda, saudara. Saya merasakan sendiri. Saya tadi ngomong kan, mau ke Australia itu begitu gampang. Padahal saya itu takut sekali, belum pernah ke sini sendiri kan. Waktu mau ke tempat Pak Joni Februari itu, berangkat tanggal 15. 1 minggu sebelumnya sakit saya, pilek. Cilaka ini. Lewat Singapura ditangkap pemerintah Singapura ini. Ya. Kena denda anak karuan nanti kan. Pilek, saudara. Tapi semua bisa smooth, bisa jalan dengan lancar. Saya waktu itu tiba di Sydney. Saya pengen sekali kita itu sama-sama. Bukan sesuatu yang sulit, saudara. Mulailah kegiatan saudara dan saya, mulailah relasi itu dibangun setiap hari. Saudara nanti setelah 3-6 bulan atau 9 bulan, saudara akan melihat, merasakan itu. Itu tidak disadari, saudara. Mungkin awalnya seperti orang Israel, sepi di padang gurun, ya, sepi begitu. Tapi proses itu harus kita jalani. Kalau tidak, kita tidak akan pernah menikmati berkat-berkat rohani. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, sore ini bersama dengan jemaat-Mu SBI di Melbourne, hamba-Mu sudah berbagi bagaimana kehidupan sebagai murid Tuhan di jemaat mula-mula.
Mungkin bahasa begitu terbatas, kalimat begitu sulit untuk disampaikan dengan baik. Tapi biarlah pengalaman spiritual, karena hidup bersama dengan Tuhan, boleh memberikan semangat, memberikan satu dorongan, supaya waktu kami masih ada waktu di dunia ini, kami masih ada kesempatan di Melbourne, kami masih Tuhan berikan kesehatan yang baik, kami boleh segera membangun relasi kami dengan Tuhan, menempatkan Tuhan sebagai satu-satunya fokus di dalam kehidupan kami, supaya sisa hari-hari kami, mungkin ada yang masih panjang, masih sehat, kami boleh menikmati pengalaman-pengalaman spiritual, kehadiran Tuhan sepenuhnya di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kesempatan sore ini, dan sekali lagi menyerahkan jemaatmu di tempat ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan berterima kasih. Amin. Tuhan berkati kita semua. Terima kasih. Marilah kita aminkan firman Tuhan pada sore ini. Demikian lagu Ku Mau Sepertimu Yesus. Mari kita berdiri, let us stand. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan surapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah turut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Sekali lagi, bagaikan bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah turut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita meninggalkan tempat ini kembali kepada kehidupan kita masing-masing, arahkanlah hati dan pikiran saudara kepada Tuhan dan bawalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus,
kasih Allah Bapa dan persekutuan dari Allah Roh Kudus menolong, menyertai, memampukan setiap saudara untuk menjadi anak-anak Allah yang rela berproses sebagai murid Tuhan seumur hidup saudara. Amin. Silakan duduk. Amin. 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 Silakan duduk saat teduh kebaktian selesai.